Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herina Damayanti. Untuk memenuhi tugas UAS Teori Akuntansi, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hutang dan ekuitas. Karakteristik hutang itu, yang pertama pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Lalu keharusan sekarang atau present obligation. Yang ketiga timbul akibat transaksi masa lalu. Terjadinya hutang. Pengakuan kewajiban. Dasar pengukuran kewajiban yang ada di PSAK nomor 57, pertama ada biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. 4 kaidah pengakuan kewajiban. Yang pertama ada ketersediaan dasar hukum. Lalu yang kedua ada keterterapan konsep dasar konservatisme. Lalu yang ketiga ada ketentuan substansi ekonomi transisi. Dan yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban. Pengukuran kewajiban. Kriteria pengakuan. Yang pertama ada ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, lalu ada ketentuan substansi ekonomi transaksi, lalu yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban. Lalu kaidah pengakuan yaitu yang pertama saat penandatanganan kontrak efektif, kesamaan saat pengakuan biaya, kesamaan saat pengakuan aset, dan akhir periode pada saat penyesuaian. Kriteria pengakuan kewajiban bergantung 1. Aset cukup pasti turun nilainya. 2. Kewajiban cukup pasti timbul. Yang ketiga, kejadian yang menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi. Yang keempat, jumlah keharusan dapat diestimasi dengan cukup layak. Penilaian kewajiban. Berapa dan atas dasar apa jumlah rupiah harus dilekatkan pada pos kewajiban di neraca? Tujuannya, 1. Menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Lalu kedua, menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Atribut penilaian menurut FASB. Yang pertama nilai pasar sekarang, yang kedua nilai pelunasan neto, yang ketiga nilai diskonan aliran kas masa datang. Kriteria pelenyapan kewajiban. Yang pertama, transfer aset sebagai pemenuhan tugas atau keharusan, dibebaskan secara yuridis, pengambil alihan oleh pihak lain, pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substantif, pelunasan sebelum jatuh tempo, utang terkonversi, dan pembebasan substantif. Masalah teoritisnya: 1. Pelunasan sebelum jatuh tempo, 2. Utang terkonversi, 3. Pembebasan substantif, 4. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya kita masuk ke konsep ekuitas. Nah, konsep ekuitas ini rumusnya aktivas dikurang hutang sama dengan modal. Aktiva merupakan kekayaan pemilik, sementara hutang merupakan kewajiban pemilik. Pemilikan ini dianggap sebagai nilai bersih dari perusahaan untuk pemilik. Selama berjalannya usaha, maka nilai perusahaan sama dengan nilai investasi awal ditambah akumulasi laba bersih setelah dikurangi privilege untuk pemilik. Berikut adalah komponen dari ekuitas. Selanjutnya adalah komponen ekuitas pemegang saham. Selanjutnya adalah teori ekuitas. Yang pertama ada teori proprietary. Nah, yaitu teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Nah, rumusnya itu aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Selanjutnya ada teori entitas. Teori entitas ini, perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Rumusnya itu aktiva sama dengan modal, yaitu hutang ditambah modal pemilik. Yang ketiga ada teori ekuitas residual. Nah, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik.
Rumusnya itu aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Selanjutnya, teori dana. Teori dana ini, unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah teori enterprise. Teori enterprise ini perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Tujuan penyajian ekuitas yang pertama efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua riwayat dan prospek investasi pemilik. Yang ketiga tanggung jawab yuridis pemilik. Lalu untuk mencapainya harus tersedia informasi. Yang pertama sumber ekuitas. Yang kedua pembatasan pembagian dividen dan likuidasi. Yang ketiga batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Berikut adalah perbedaan modal yuridis dengan modal setoran lain berdasarkan karakteristik saham. Selanjutnya adalah perubahan laba ditahan. 1. Penyesuaian periode lalu. Menyesuaikan laba ditahan awal periode ditemukannya jumlah perubahan sehingga tidak tampak dalam statement laba rugi periode tersebut. Biasanya berkaitan dengan masalah ketidakpastian masa lalu. Pertama, terdapat pro dan kontra. Lalu P dan M menolak dengan alasan pengelolaan aset. Lalu FASB menganut P dan L dengan pengecualian. 2. Koreksi kesalahan. Kesalahan pertama, kesalahan dihitung, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi, dan kelainan menggunakan atau menyalahgunakan fakta. Pelakuannya adalah dengan menyesuaikan laba ditahan, menyesuaikan modal setoran lain, dan komponen statement laba rugi. 3. Perubahan akuntansi. Sumbernya itu prinsip atau metode, taksiran, satuan pelapor atau pelaporan. Pelakuannya penyesuaian sekarang, penyesuaian retroaktif, penyesuaian sekarang dan retroaktif. Lihat berbagai perubahan persyaratan dan prosedur pelakuan dalam APB nomor 20, SFAS nomor 16 dan PSAK nomor 25. Yang keempat ada kuasi reorganisasi. Reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Syaratnya, terdapat defisit yang cukup material, prospek yang menjanjikan, tidak dalam proses kepailitan, tidak melanggar hukum, dan ekuitas menjadi positif. Selanjutnya, perubahan laba ditahan. Penyajian ekuitas pemegang saham, perlindungan yuridis dalam pembangkitan dan penyerapan defisit mendasari penyajian. Ini adalah urutan penyerapan rugi dan urutan perlindungan. Kalau urutan penyerapan rugi itu dari laba ditahan sampai ke kewajiban, urutan perlindungan dari kewajiban sampai laba ditahan. Berikut adalah penyajian ekuitas pemegang saham. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau dalam materi yang saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.